main lama ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Iya, insya Allah kita hari ini sedikit menambah materi ya di al-adawatun nasibah atau huruf-huruf yang membuat suatu fiil mudhari itu mansub. Nah, huruf-huruf ini pastinya hanya memasuki fiil mudhari ya, tidak fiil amr atau tidak fiil apa namanya satunya madhi ya. Ya, yang pertama, jadi kalau kemarin kita dalam tabel terus habis itu contoh-contoh itu ya hanya menemukan kata apa? Lan ya, lan atau an? Pelan Hmm? kemarin tuh. Yang lan ya. Lan. Nah, ternyata tidak hanya lan saja yang membuat fiil mudhari itu mansub. Nah, di sini ada an. Kemudian lan ya. Kemarin sudah idan, kai. Kemudian lamul kai, lamul juhud, kemudian hatta. Apabila ada 7 ya huruf penasab ini memasuki fi'il mudhari, maka menjadikan fi'il mudhari tersebut menjadi mansub ya, menjadi mansub atau menjadi nasab. Yang pertama, contohnya an. Nah, an ini tidak memiliki arti khusus ya. Dia sebagai pemisah dua kata kerja. Nanti kedudukan ini bisa jadi an masdariyah. Hmm, mungkin masih bingung ya apa itu an masdariyah. Nah, an masdariyah nanti fungsinya kalau dalam kalimat itu bisa memiliki kedudukan marfu atau rofa, bisa nasab, bisa majrur ya. Jadi nanti akan ada contohnya insya Allah, nanti akan kami berikan contoh. Yang pertama, kita lihat dulu sini an tidak mempunyai arti khusus ya yang berfungsi memisahkan dua kata kerja. Contohnya di sini misalnya ada kalimat saya mau pergi. Ya, di situ ada kata mau dan pergi. Nah, itu dua kata kerja. Ya, mau itu artinya uridu ya. Uridu, kemudian perginya azhaba. Ini semuanya pakai domirnya anak. Nah, jadi jika ada dua kata kerja yang terkumpul satu seperti ini, satu kalimat, maka itu harus dipisahkan dengan an. Maka kalimatnya menjadi ana uridu an azhaba. Ya, ana uridu an azhaba. Nih. Ya, ana uridu an azhaba. Kata azhaba. Ya, kata azhaba di sini dia mansub. Nasabnya, tanda nasabnya dengan fathah. Karena termasuk fi'il apa di sini? Ummahat azhaba. Fiil madi. Fi'il Sorry. Bentar. yang hanya fi'il mudhari. Kalau madhi itu kan mabni dia. Oh iya Ya, saya astagfirullah ya Allah. Sampai mansub ya. Jadi sampai. kalau fi'il madhi, fi'il amr itu semuanya mabni ya. Yang berubah atau mu'rab itu adalah fi'il mudhari. Nah, di fi'il mudhari pun nanti juga ada pengecualian yang bersambung dengan nun inas, ya domir hunna dan antuna, dan juga fi'il mudhari yang apabila dia bersambung dengan nun taukid ya. Seperti itu. Ini ada yang masuk nama baru ya. Bunda Heni pakainya. Oh, terus kemudian berikutnya lagi di sini ada ya tadi belum selesai bahasnya. Nah di sini adhaba mudhari'nya dia tadi adalah fi'il mudhari apa? Shahihul akhir, af'alul khamsah atau mu'tal akhir. Tauhidul akhir. Hah? Apa Mahat? Tauhidul akhir. Shahihul Akhir. Sahih akhir ya, bukan mu'tal, bukan pula af'alul khamsah. Sehingga ketika dia mansub tanda nasabnya adalah dengan fathah. Nah, kata urida yang pertama, nah urida di situ dia marfu ya. Fi'il yang pertama dia marfu, tanda rofanya adalah dengan dom. Dia juga fi'il mudhari, takdirnya atau domirnya adalah domir ana. Jadi berikutnya kata nahnu nuridu an narji'a. Kita mau pulang.
Ya, di situ nahnu domirnya domir munfasil. Sama seperti ana, ya. Ana domir munfasil, domir yang berpisah. Kalau ana di situ mabni ala, ya, mabninya apa? Tanda mabninya ana, Umahat? Sukun Ustazah. Sukun, Ustazah. Mabninya apa? Mabni ala? Ana, mabni ala. Sukun. Sukun. Sukun, Ustazah. Iya, mabni ala sukun. Bagaimana bisa mabni ala sukun? Yang dilihat adalah huruf terakhirnya. Setelah nun itu apa? Huruf terakhir setelah nun. Setelah nun alif, Ustazah. Alif, iya. Alif kan nggak bisa diharokatin nih Umahat, ya kan? Nah, maka di sini ya, maka di sini dia mabni ala sukun. Kalau nahnu, ini semua juga apa isim domir, domirnya domir munfasil. Munfasil kemarin apa? Terpisah atau tersambung? Terpisah, Ustazah. Terpisah, iya. Jadi anak, nahnu itu semuanya domirnya adalah domir munfasil atau terpisah. Dia tidak nyambung dengan fiilnya, isim apapun huruf ya. Nah, terus kemudian ini yang baru masuk ini mengganggu agak ingat wilayah. Kemudian berikutnya lagi nahnu. Kalau nahnu di sini mabninya apa? Tanda mabninya domir nahnu. Doma. Doma, mumtaz ya. Ya, nu ya. Harakat intinya di situ doma. Jadi mabni alat Alat domi. doma. Kemudian nuridu. Nuridu itu di fil apa, Umat? Nuridu. Iya, mumtaz. Fil mudhari. Domirnya apa yang nuridu? Apanya? Domirnya. Nuridu. Anu. Bukan. Nahnu. Lahuma. Nuridu. Anak. Anak. Nahnu. Nuridu. Nahnu. Nah. Iya, nahnu yang mumtaz. Nahnu ya. Ada di mana? Di huruf nunnya di depan. Kalau di depannya itu huruf nun, film nun itu berarti dia nahnu. Nahnu, oh iya. Berikutnya lagi an-narji'a. Nah, di sini ada kataan. Dia memisahkan fil mudhari yang pertama dengan fil mudhari yang kedua. Ya, memisahkan fil mudhari yang pertama dan fil mudhari yang kedua. Fil mudhari yang kedua yang dimasuki dengan an adalah kata narji'a. Awalnya narji'u karena masuk huruf an, ya. Maka di sini dia mansub dengan fathah, ya. Mansub dengan fathah. Ya, kita lihat sekarang ana uridu dan nahnu nuridu ini termasuk dari jumlah fi'liyah atau isimiyah, Umahat. Ana uridu an adhaba, nahnu nuridu an narji'a. Ini kira-kira jumlahnya atau kalimatnya ini berupa kalimat jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ya, kira-kira apa? Ismiyah ya, Ustazah. Ismiyah. 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 Tuh, kenapa disebut dengan jumlah ismiyah? Karena Awalnya isim. awalannya dari subjek. Diawali dengan isim, Mumtaz. Ya, diawali dengan isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah. Baik. Nah, kalau jumlah ismiyah berarti di situ kita tahu pola apa? Mubtada khobar ya. Iya. Nah, di sini Ana jelaskan sedikit ya. Ana sebagai mubtadanya. Ana dan nahnu di sini sebagai mubtada. Kemudian kata setelahnya ya. Kata setelahnya. Nah, itu sebagai khobarnya. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah ya. Enggak usah bingung Umahat. Nanti insya Allah ada di pembahasan berikutnya. Ini ya. Terus kemudian
Khobarnya berarti jumlah fi'liyah ya. Dari kata nuridu an narji'a itu semuanya adalah khobarnya. Taib, dari an sini apa bisa dipahami, Mahat, sehingga kita bisa melanjutkan contoh yang kedua atau huruf yang kedua? Ya, jadi kalau selama ini kemarin kita mendapati contoh huruf yang menasabkan suatu fi'il mudhari itu hanya lan. Nah, di sini ada lagi ternyata yakni huruf an. Ya, dia menasabkan fi'il mudhari secara langsung. An. Bisa dipahami ya, insya Allah? Salah, Sasa. Insya Allah. Barakallahu fikum. Kita lanjut yang kedua. Huruf penasab yang kedua adalah lan. Ya, ini sering. Lan artinya itu tidak akan. Nah, di sini jika ada fi'il mudhari kemudian diawali oleh huruf lan, maka fi'il mudhari tersebut menjadi mansub. Kalau fi'il mudhari'nya shahihul akhir, tanda nasabnya dengan apa? Lan. Yang mana? Tanda nasab untuk fi'il mudhari shahihul akhir dengan apa? Fathah dengan fathah saja. Hmm, ulang pertanyaannya ya. Kalau ada fi'il mudhari yang dia marfu, ya, fi'il mudhari'nya marfu. Contohnya misalnya yanjahu, yanjahu. Kemudian diawali terus datanglah huruf penasab yakni misalnya di sini ada lan. Maka menjadi lan yan jaha. Nah, untuk fi'il mudhari shahihul akhir ya, tanda nasabnya itu dengan apa? Fathah. Fathah. Domah ya. Mumtaz, mumtaz. Iya, dengan fathah. Taib. Coba saya tunjuk satu orang. Silakan disebutkan ya fi'il mudhari shahihul akhir. Coba Umi Fakki. Fi'il mudhari shahihul akhir. Ada di domir apa aja Umi? Ya Ustazah, di nomor 2 ya Ustazah, lan itu ya Ustazah. Fi'il mudhari shahihul akhir terdapat pada domir apa saja? Domir hmm, ana, nahnu ya Ustazah. Ana, nahnu, naam, terus apa lagi? Eh, huma Ustazah. Huma bukan? Ana, nahnu, an, sebentar Ustazah. Mm-mm. Huma, Nggak apa-apa. antuna ya Ustazah. Antuna, nahnu, huma, sebentar Ustazah, ingat dulu Ustazah. Nahnu, ana, anta Ustazah. Anta, ana, nahnu, dua kali. Oh, yang barisan bawah-bawah sekali itu ya Ustazah, kan ada 14 Ustazah. Berarti nomor Mm-mm. nomor 7 sampai nomor 14 ya Ustazah. Apa lupa enggak? Iya, coba ada yang mau melengkapi? Siapa kira-kira yang mau melengkapi? Ya masih ingat. Hiya ya Ustazah. Mumtaz, Jamil, Masya Allah, Barakallahu fiik. Ya, jadi ada di domir apa? Huwa, dicatat ya semua umat kalau ketinggalan, kalau catatannya kurang lengkap. Sahihul akhir itu di huma. Apa afan? Hiya, huwa. Kemudian hiya, anta, dan nahnu. Benar. Ada 5. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Taib, itu tadi adalah fi'il mudhari shahihul akhir. Nah, fi'il mudhari shahihul akhir ini ketika ada huruf penasab ya, katakanlah ada an dan lan misalnya, masuk lan atau lan. Nah, ini tanda nasabnya dia itu apa? Coba yang Endro. Tanda nasab fi'il mudhari yang shahihul akhir. Ya, huruf nasab. Itu yang huwa huma itu saja. Kalau huwa huma itu tadi domirnya. Sekarang tandanya. Kan marfu sahihul akhir itu dengan domah. Nah, kalau
ketika mansub tanda nasabnya? Mansub tandanya fathah. Iya, tandanya dengan fathah. Naam. Tas, Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, tadi ada mansub ya. Naam, sama marfu. Ya, seperti itu. Jadi ketika fi'il mudhari ini tidak diawali atau tidak dimasuki dengan huruf an, lan, maka kalau marfu ya untuk sahihul akhir dengan dhammah. Kalau af'alul khamsah yang terdiri dari 5 fi'il itu dengan subutun nun. Kemudian kalau mutal akhir dengan dhammah muqaddarah ya, itu untuk fi'il mudhari. Nah, di sini contoh kata lan ketika memasuki fi'il mudhari, lan yanjahal kaslanu ya, tidak akan sukses atau beruntung orang yang malas ya. Di situ ada kata al kaslanu, ada isim yang marfu yang terletak setelah fiil. Nah, itu fa'ilnya, kata kerja atau subjeknya ya. Jadi al kaslanu di situ sebagai subjek atau fa'il dari apa? Yan jaha. Yan jaha sendiri itu berasal dari fi'il mudhari sahihul akhir, sehingga ketika ada huruf lan ini di depannya, maka tanda nasabnya adalah dengan fathah. Baik, contoh yang kedua, lan nu'mina laka. Ya, ini ada di surat Al-Baqarah. Nu'mina. Nah, di sini kata nu'mina, termasuk fi'il mudhari apa? Coba Umi Yayan. Nu'mina. Apa tadi Ustazah pertanyaannya? Umat, pertanyaannya apa, Umat? Nu'mina. Termasuk fi'il mudhari apa? Nu'mina. Ya. Sahihul akhir ya Ustazah. Ya, sahihul akhir. Domirnya apa di situ? Nahnu. Betul, mumtaz ya. Di sini nahnu. Nah, karena sahihul akhir ketika dimasuki huruf lan maka menjadi fathah ya. Artinya kami tidak akan beriman laka kepadamu. Ya, taib. Huruf lan dan an, apa ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke huruf yang ketiga? Bisa dipahami semua, Mahat? Insya Allah ya. Jadi kesimpulannya untuk yang ini huruf an dan lan ini kalau masuk ke dalam fi'il mudhari berarti ini namanya huruf penasab ya. Jadi dia menjadikan fi'il mudhari itu mansub. Tanda nasabnya dengan fathah. Kita masuk yang ketiga ya, idzan. Jika demikian. Nah, kata idzan ini biasanya dia diawali dengan pembicaraan dulu. Ya, ada misalnya ada hiwar gitu. Jadi di sini idzan tanjaha. Jika demikian kamu pasti lulus. Nah, sebelum kata idzan tanjaha ini pasti di sini ada kalimat ya. Misalnya saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian jawabannya jika demikian kamu pasti akan lulus. Idzan tanjaha. Nah, di sini idzan jika memasuki fi'il mudhari maka dia juga menasabkan fi'il mudhari tersebut. Untuk fi'il mudhari sahihul akhir dengan fathah. Kemudian kalau untuk af'alul khamsah dengan hadfun nun, membuang huruf nun. Kalau untuk mu'tal akhir ya, mu'tal akhir misalnya mu'tal akhir alif berarti fathah muqaddarah. Mu'tal akhir wawu dan ya berarti fathah zahirah. Taib, kalau kata tanjaha di sini domirnya apa? Coba Ummi Rifda, domirnya apa? Kata tanjaha. Tanjaha. Ada tanjaha. Bukan. Jaha. Kamu pasti lulus. Anta. Iya, anta ya. Bagaimana tuh anta? Artinya sudah kelihatan kamu gitu ya. Nah, barakallahu fiik ya. Di situ domirnya adalah domir anta.
Berikutnya kata idzan taslama. Ini juga sama ya, di situ dhamirnya anta. Taslama jika demikian kau akan selamat. Artinya saya akan berhati-hati dalam mengendarai kendaraan ini. Jika demikian kamu akan selamat. Nah, seperti itu. Kalau idzan ini sepertinya ke dalam Al-Quran Anda belum menemukan ya. Mungkin nanti Umahat ketika baca Quran itu bisa menemukan kata idzan, bisa ditandai ya. Nanti kita lihat bersama-sama. Taib, ada sudah 3 huruf penasab yakni an, lan, idzan. Yang keempat adalah kai. Nah, kai di sini maknanya itu atau artinya adalah supaya. Nah, di sini contohnya kai tanjaha. Sama ya, kai tahsula. Supaya kau lulus, supaya kau berhasil. Misalnya kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Supaya kamu lulus. Ya, kamu harus misalnya bekerja dengan sungguh-sungguh. Supaya kamu berhasil. Nah, jadi kai di sini maknanya adalah supaya. Ya, an, lan, idzan, dan kai ini kalau masuk fi'il mudhari dia menasabkan. Ya, kalau kai ini juga banyak di dalam Al-Quran. Baik, silakan dipahami dulu 1 menit ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, ada pertanyaan Umahat? Iya. Nah, ini contoh untuk kai ya. Kalau dalam Al-Quran itu ada di surat Al-Hadid ayat 23. Kai la ta'sau ala ma fatakum. Nah, di situ ada kaila. Ya, artinya agar kamu tidak berduka cita terhadap apa yang terluput darimu. Jadi kaila di situ agar. Kemudian dia juga diidhafakan dengan la ya, maksudnya bersambung dengan la. Namanya di situ la nahiyah. Afan, la nafiyah ya, karena dia tidak menjazmkan. Jadi yang menjazmkan fi'il mudhari'nya itu dari kainya. Ya, bisa dibuka ya nanti surat Al-Hadid. Bentar. Ayat 23. Nah, sini bentar. Ini ayatnya ya. Nah, di situ contoh kai, penggunaan kai ya, agar kamu tidak berduka terhadap apa yang luput dari kamu. Jadi di situ kainya menasabkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari mana yang dinasabkan dari tak sau. Ya, kata tak sau. Di situ ada huruf nun yang dihapuskan karena tak sau di situ termasuk dari fi'il mudhari alul khamsah sehingga hilang nunnya. Tak sauna awalnya seperti itu. Terus kemudian lagi misalnya mana lagi ya? Sebentar. Oh, iya. Sebentar. Ya, di situ intinya kalau ada kai.
Ya, nanti banyak contohnya itu kalau di kitab Ana satunya ya. Nanti insya Allah kita buka di situ. Sekarang kita selesaikan dulu ya yang ini untuk eh, huruf nasab berikutnya. Huruf nasab yang kelima adalah lamul. Lamuk. Ya, lamul ka ini maksudnya apa? Lam, ya, maksudnya lam, huruf lam. Ya, berarti di sini lam artinya tapi dia kai. Ya, kayak tadi kan supaya. Jadi lamnya di sini maknanya adalah supaya. Contohnya di sini ada kata jitu li ata'allama. Jitu itu dari kata ja'ah, ya, kemudian ya jiu di sini jitu ya. Saya datang untuk belajar. Nah, kata ata'allama ya, ata'allama nih diperhatikan di sini ada fi'il mudhari ata'allama. Ini fi'il mudhari apa, Umahat? Ata'allama. Hmm? Fi'il mudhari apa, Umahat? Ata'allama. Ayo, ata'allama. Halo, suara Ana ada tidak ya? Ada Ustazah. Sohihul akhir. Sohihul akhir ya Ustazah. Ah, ata'allama sayyul akhir ya. Jadi ya, domirnya apa di sini? Anta, Hmm? Anna. Ana ya di situ artinya saya. Berarti di situ saya ya. Li ata'allama. Nah, di sini ada huruf lam. Ya, linya situ yang membuat fi'il mudhari sini majur. Nah, di sini lamnya itu hampir sama seperti apa? Huruf jar ya. Cuma di sini nanti ada kaidah lagi Umahat, tapi sebenarnya yang menasabkan fi'il mudhari ini tuh ada bantuan an. An yang tadi di depan. Tapi an yang itu mudmarah. Tidak terlihat ya. Takdirnya atau aslinya itu li an ta'allama. Jadi yang menasabkan fi'il mudhari'nya itu bukan li-nya, bukan huruf lamnya, tapi huruf an-nya. Tapi an-nya di situ tidak terlihat. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, liya'budullah. Agar mereka menyembah Allah. La ya. Liya'budullah, ya'budu. Nah, di sini fi'ilnya apa? Ya'budu. Ya budu. Ya budu. Mudhari. Mudori. Dari apa? Mudori mu'tal akhir. Mudhari kalau mutal akhir salah. Bukan. Oh dari na ya Ustazah. Jadinya af'alul khamsah ya. Iya, af'alul khamsah. Nah, karena ada lam di situ ya, makanya nunnya hilang. Ya, takdirnya juga sama. Di situ setelah lam itu ada huruf an, tapi an-nya itu mudmar, tidak ditampakkan, ya. Takdirnya li'an ya budu loh ya. Li'an ya budullah seperti itu. Taib itu tadi namanya adalah lam yang artinya kai, yang artinya supaya. Kemudian yang keenam adalah lamul juhud. Ya, lamul juhud ini biasanya didahului oleh kata makana atau lam yakun. Kalau diawali dengan ma, berarti setelahnya fi'il madhi. Ya. Kalau diawali dengan lam, berarti setelahnya fi'il mudhari. Contohnya di sini lam yakunillahu liyaghfira lahum. Nah, fokus di kata liyaghfira. Ya, liyaghfira. Di sini disebut dengan lamul juhud karena ada kata lam yakun. Ya, ada kata lam yakun. Nah, kalau misalnya lam yakun yang enggak ada, liyaghfira saja ya, misalnya. Nah, berarti maksudnya nanti ke lamul kai.
Yang kedua, makanallahu liyu'adziba. Liyu'adziba, makana. Allah tidak akan menyiksa mereka. Nah, di sini dinamakan lamul juhud karena ada makana. Di sini masuk ke dalam fi'il nakis ya. Amadi nakis. Ya ini kana. Kalau lam tadi mudhari, kalau ma ke madhi. Terakhir, hatta. Hatta ini seperti huruf jar ya. Ini juga sama dengan lamul kayak tadi. Jadi yang menasabkan fi'il mudhari setelahnya itu ada an mutmar. Hatta an yasma'a. Jadi di sini takdirnya ada an, cuman annya itu dihilangkan. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar firman Allah. Ya yasma'a. Di sini dhamirnya huwa. Kemudian dia mansub dengan fathah karena ada huruf hatta. Kemudian kalama di sini sebagai objek atau maf'ulun bi. Allah lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih. Kemudian hatta yarji'ah, ya, ini juga sampai dia kembali atau pulang. Yarji'ah dari fi'il mudhari dhamir huwa. Kemudian dia mansub disebabkan hatta atau an atau an ya, an yang tersembunyi. Kemudian tanda nasabnya adalah dengan fathah. Kita baca keterangannya. Huruf-huruf tersebut adalah huruf nasbin atau huruf penasab yang berfungsi menjadikan fi'il mudhari menjadi mansub. Nah, adapun tandanya itu tidak selamanya fathah ya. Tidak selamanya nansub atau mansubnya fi'il mudhari itu fathah. Ada yang dengan membuang huruf nun, ada yang dengan fathah muqaddarah, ada yang dengan fathah dhahirah. Baik, barakallahu fikunna jami'an. Silakan yang mau bertanya. Ustazah Alvan boleh bertanya yang nomor 6 Ustazah, yang lam yakun sama makana itu Ustazah. Jadi kalau Boleh dalam sekali. ini berarti dalam penggunaannya itu maksudnya dia itu ada kata lam yakunnya atau makanannya dulu, terus kemudian ada subjeknya, baru kemudian kata kerjanya gitu ya Ustazah, atau fiilnya gitu. Iya. Jadi kalau di sini contohnya banyak dalam Al-Quran ya. Nah, Kalau diawali dengan kata lam yakun atau makana, ya berarti di sini maksudnya lamul juhud, lamnya di sini. Yang di sebelum yakfiro kan ada li ya di situ. Nah ini berarti nama masuknya ke lam juhud, lamul juhud. Tapi kalau nggak ada apa, langsung lam saja masuk ke fi'il mudhari berarti masuknya ke lam yang artinya kai atau lamul kai. Lamu kai. oh baik. Jadi Hmm. perbedaannya hanya situ saja ya, apa untuk lam juhud sama lam kai itu ya Ustazah? Iya, betul. Kalau lamul juhud berarti sebelumnya ada huruf penafi. Baik, Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah. Kepala HP. Mesin. Afwan saja, Iya, Ustazah. silakan Umi. Bagaimana apa mengetahui ada an-mutmar itu gimana caranya? Harus dihafal. Ada yang tersembunyi ya. Jadi kalau yang menasabkan fi'il mudhari itu secara langsung, itu di sini ya ada an, lan, idzan, sama kai.
Dia nasabnya secara langsung. Maksudnya dia tidak ada huruf an-nya. Karena di sini sudah termasuk ya, maksudnya an-nya di sini. Nah, kalau yang di sini seperti lamul kai, ya. Di situ ada an yang tersembunyi. Itu memang kayak kaidahnya seperti itu, Umi. Jadi kayak sama seperti kaidahnya fi'il mudhari sahih akhir, kemudian afalul khamsah mutal akhir, ya sahih akhir di dhamir apa aja? Huwa, kemudian hiya, anta, ana dan nahnu. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Jadi yang untuk menasabkan huruf atau menasabkan fi'il mudhari secara langsung itu ada an, lan, idzan dan ka. Jadi ada 4 ini. Nah, kalau yang tidak langsung, maksudnya tidak langsung berarti di sini yang menasabkan dia itu bukan huruf tersebut, bukan huruf li-nya, tapi di sini ada an yang tersembunyi. Ya, li'an gitu. Jadi nomor 5, nomor 6, nomor 7 itu yang semuanya an mutmar itu. Ya, an Yang tersembunyi mutmarotan. an-nya. Ya, sebenarnya nanti untuk memahami kaidah yang itu ya, an mutmarotan itu nanti di tahapan selanjutnya. Kalau sekarang masih belum paham tidak apa-apa, tidak masalah, Umi. Bisa kita khair saja. Nah, iya, barakallah. Ada lagi, Mat? Nomor 7 Ustazah yang tentang hatta gitu kan. Kalau di sini kan sama, hatta yasma'a, hatta yarji'a gitu kan. Itu depannya selalu huruf yasma'a atau huruf ya, kemudian Bisa enggak juga. pokoknya semua fi'il mudhari, semua fi'il mudhari. Semua fi'il mudhari yang diawali dengan kata hatta, nah itu semuanya mansub. Oh, gitu. Kalau seperti dalam surat At-Takasur hatta zurtumul itu gimana Ustazah? Nah, hatta zurtumu, coba diperhatikan lagi di situ. Sebentar kita lihat ya. At-Takatsur. Yang ayat kedua itu hatta zurtumul maqabir. Ya, sebentar. Nah, pertanyaannya mana? Yang mana fiilnya gitu ya? Iya, maksudnya kok di sini kan hampir sama ya, hatta Nah, kalau yasma'a, itu hatta zur, yarji'a gitu. zura, zuru. Nah, di situ kalau zur itu fiilnya fiil madhi. Oh, Ya, fi'il madhi. fiil madhi. Hmm. Jadi semuanya harus fi'il madhi ya, fi'il madhi ya, Zurtumu hatta itu. benih. Iya. Oh iya. Iya. Jadi maksudnya kalau sebentar ya. Karena lihat tafsirnya dulu. Kenapa dia kok memakai fi'il madhi? Itu biasanya ada di tafsirnya penjelasannya, Umi. Kan tadi kita jelasin nih kalau huruf-huruf penasab itu masuknya ke fi'il mudhari ya. Nah, Iya. ini kenapa dia masuk ke dalam fi'il Madhi. madhi? Ah, itu sebentar. Nah, karena baca sebentar terus. Sebentar ya. Usul hatta zurtumul maqabir. Nah, di situ ada yang dihapus hurufnya. Zurtumu ya, zurtu. Ini fiilnya fiil madhi, fiil madhinya mabni, tanda mabninya sukun karena bersambung dengan tak fa'il. Kalian berarti ya. Di sini tum antum dari antum, kemudian tak fa'ilnya itu dhamir mutasil mabni sukun juga. Nah, sukunnya muqaddarah di situ karena zurtumu berharkat domah ya. Nah, domahnya di situ
bukan domah asli tapi domah arid. Karena bertemunya dua sukun, di mana mim sukun dengan hamzah wasal setelahnya al-makobir, ya. Nah, sehingga dia di situ diharokati dengan dhammah. Nah, adapun fiilnya, fiil madhinya di situ zaro, dari kata zaro ini fiilnya fiil madhi yang dia pasif. Sebentar, nah lihat dulu di chat apa namanya di ini tafsir. Ya, di situ dari kata fiil madhinya zaro, ya. Zaro yazuru. Zur. Iya, ya zar yazuru zur. Jadi bentuknya bentuk amar. Tapi konteksnya madhi karena bersambung dengan fiil apa namanya fiil madhi. Nah, di situ kenapa dia sukun? Karena fiil madhinya disambung dengan domir apa? Domir tum. Ya, bersambung dengan domir tum. Jadi ada perubahan yang mana ain fiil yang kedua ya di kata zaro fa ala, berarti di alifnya ya. Agar apa? Untuk memudahkan. Jadi huruf ain fiilnya itu, huruf keduanya itu mengalami sukun untuk memudahkan pengucapan. Ya, jadi dari kata zaro menjadi zurtum itu untuk memudahkan pengucapan. Artinya dia di situ fiilnya adalah fiil madhi. Ya, fiil madhi. Fiil amr tetapi karena bersambung dengan dhamir maka maknanya adalah madhi. Seperti itu, Umi. Wallahu alam bisawab. Ya, jazakillah khair Ustazah. Wajazakumullah khair. Ya, mungkin masih bingung ya dengan Bingung. prosesnya, tapi tidak mengapa. Ada lagi yang mau bertanya, Umahat? Apa Kalau Ustazah? tidak ada, Berarti ya apa mau tanya lagi ya, Ustazah. ya silakan. Berarti maksudnya ini kata-kata ini hanya ditemukan pada fiil mudhari saja atau memang bisa kata-kata lain, maksudnya fiil-fiil lain Ya, juga? kalau dilihat, kalau dari tadi contoh untuk yang di surat Al-Hakumut Takasur. Surat At-Takasur ya, berarti dia bisa masuk ke fi'il madhi juga. Cuman kebanyakan masuknya ke fi'il mudhari. Jadi kalau untuk fi'il Oh, mudhari, dia nanti ada perubahannya, yakni majzum, ya, afan, mansub ya. Nah, kalau langsung. fi'il mudhari dia kan mabni, nggak berubah ya, seperti itu. Jadi kalau masuk ke fi'il madhi dia nggak merubah fi'il madhi tersebut, seperti itu maksudnya. Oh, maaf. Ya, jazakillah khairan Ustazah. Iya, aku. Silakan berikutnya ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada kita lanjutin lagi ke latihan ya, latihan berikutnya. Nah, di bawah ini ada fiil-fiil yang dia masih marfu. Nah, ketika dimasuki oleh huruf penasab, nah, maka perubahannya bagaimana? Silakan yang pertama. Nah, ya Urut Ustazah ya, yang dari pertama. pertama, kedua, ada 7 orang ya yang hadir. Nah, Nah, silakan. Ustazah. Saya Ustazah, berarti dari Iya. kata yu'minuna ya Ustazah. Nah, kata yuk minuna dimasuki huruf an menjadi Yu'minuna jadi an yu'minu an ya. yu'minun ya. Ya, an yuk minu. Jadi panjang ya. Yuk minu.
Mm-mm. Ya. Ya, artinya apa tadi? Beriman. Artinya ketika seperti ini kita nggak bisa mengartikannya secara sempurna ya, karena cuma makto potongan seperti itu. Nanti baru kalau masuk ke dalam suatu kalimat baru sempurna. Barakallahu fikum. Nah, berikutnya silakan kai. Taslamina dimasuki dengan kai menjadi Mirip dah, tafadhol. Iya. Kai an kai taslam. ya silakan Umi udah dijawab. Kai Umi ya kai taslam. Kai taslama. kai taslami ya. Kai Taslami. nunnya hilang karena di sini afalul khamsah. Oh, menghilangkan. Iya, nunnya hilang. Nah, stay berikutnya silakan. Yang nomor 3 saja. Iya. Akdibu. Akdibu. Ma kuntu li akdib. Ma kuntu li Akdib. ak kecil sekali Umi. Kenapa? Suaranya kecil sekali. Suaranya kecil sekali. Jawabannya Ya. apa? Ma kuntu li belum ngerti saja. Tadi ya. Ya, tadi kan kalau huruf nasab itu memasuki fi'il mudhari, dianya mansub ya. Tanda nasabnya ada yang dengan fathah, ada yang dengan membuang huruf nun. Ada yang dengan fathah muqaddarah, ada yang fathah zahirah. Nah, kata akziba ini adalah fi'il mudhari'nya ya. Jadi yang pertama kata itu fi'il mudhari'nya. Nah, kemudian masuk huruf an. Sebelum yu'minu itu ada huruf an. Maka kata yu'minuna yang tadinya marfu, nah itu berubah menjadi yu'minu ya, menjadi yu'minu. Maka di sini siapa yang menjadikan dia mansub? Yakni dengan an tadi yang memansubkannya. Ya, di sini menjadi yu'minu. Hilang huruf nunnya. Kenapa hilang huruf nunnya? Karena kata yu'minuna itu adalah fi'il mudhari af'alul khamsah. Nah, nanti Umi di murojaah lagi ya tabel-tabel tentang perubahan fi'il mudhari'nya. Untuk fi'il mudhari sahihul akhir ketika mansub tanda nasabnya adalah dengan fathah. Fi'il mudhari sahihul akhir itu apa aja? Ada di domir huwa, hiya, kemudian anta, ana, dan nahnu. Yang kedua, fi'il mudhari af'alul khamsah. Ketika dia mansub, tanda nasabnya adalah dengan membuang huruf nun atau hadfun nun. Nah, af'alul khamsah ini pada domir apa aja? Ada pada domir huma, kemudian antuma, anti,
antum, dan domir hum. Ada 5 namanya. Ya, contohnya ini kalau berupa fiil ya kata ini mu'minuna. Nah, itu merupakan fiil mudhari af'alul khamsah karena ada tandanya nun di situ. Ketika dia mansub, tanda nasabnya adalah dibuang huruf nunnya, maka menjadi apa? An yu'minu, ya, an yu'minu. Yang terakhir adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Berarti kalau fi'il mudhari mu'tal akhir ini kita fokusnya di huruf terakhirnya. Ya, berarti di situ ada huruf illah. Huruf illahnya apa aja? Ada alif, ada wawu, ada Ya. alif. Apabila huruf sebelumnya ini berharokat fathah. Kemudian kalau wawu apabila huruf sebelumnya berharokat dhammah. Sama. Kalau iya, ya huruf mudhari mu'tal akhir ya apabila huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ini adalah fi'il mudhari mu'tal Mu'tal akhir. Taib. Kita masuk ke kata taslamina ya. Kata taslamina di sini marfu ya. Pokoknya yang di sebelah kanan ini nu sampai naro ini semuanya marfu. Adapun jenisnya, maksudnya ini masuk fi'il mudhari sahih akhir, af'alul khamsah atau mu'tal akhir itu kita lihat. Kalau kata yu'minuna dan taslamina berarti di sini adanya huruf nun ya. Maka di sini ya, af'alul khamsah. Kalau ibu di sini tidak ada nunnya ya, tidak ada nunnya, tidak ada huruf ilah. Berarti di sini masuknya fi'il apa? Mudhari sahihul akhir. Terus nah di sini ada huruf ilah nih. Sebelumnya kasrah berarti di sini ada ya. Kemudian di sini ada alif ya karena sebelumnya adalah fathah. Berarti yang kedua terakhir ini adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, maka ketika dia marfu ya tandanya adalah dengan dhammah muqaddam. Muqaddarah. Dhammahnya tidak ada, tidak bisa dibaca tahtadiyu atau tahdadiu ya. Dibacanya adalah tahtadi, naro, seperti itu. Baik. Tadi kita sudah membahas ada 7 awamil penasab atau huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Yang pertama tadi kemudian lan ya, idzan, kai, lamul juhud dan hatta ya. Kalau ada idzan dan sampai lamul hatta tadi memasuki fi'il mudhari maka semuanya mansub. Nah, sekarang kita kembalikan tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya kalau untuk fi'il mudhari sahihul akhir dengan fathah. Kalau untuk yang afalul khamsah dengan subutun nun. Kalau mu'tal akhir doma apa? Dengan hatfu bukan hatfu nun ya. Kalau di sini nanti kalau yang ya itu fathah dhahirah. Waw fathah dhahirah. Nah, kalau alif yang fathah muqaddarah. Baik. Umi siapa tadi? Mirosi ya. Sampai sini dipahami atau masih bingung? Masih bingung. Masih Nanti bingung. lagi. Nggak apa-apa Umi. Ya, nggak apa. Memang seperti itu ya proses belajarnya. Ada yang cepat menangkap, ada yang sedang ya, ada yang lambat. Tapi tidak apa-apa. Walaupun sekarang masih bingung, nanti insya Allah semoga Allah berikan pemahaman dengan baik di pelajaran berikutnya ya. Jadi di sini kita kembali ke akdziba ya. Akdziba tadi fi'il mudhari apa Umi? Aktiba sahihul akhir. Betul. Sahihul akhir ya akdzibu afan, akdzibu. Nah, kalau akdzibu ini marfu, mansub atau majzum? Akdibu marfu. Marfu. Nah, tanda rafa'nya dengan Dhammah. dhammah ya, Masya Allah. Ini udah ahsan. Domirnya apa Umi? Domirnya berarti Ada hamzah di sini. ada. Oh, anak ya? Nah, Mumtaz. Berarti akdzibu di sini domirnya ana, dia Anak. fi'il mudhari sahihul akhir dan dia marfu tanda dengan dhammah. Baik. Dhammah.
Insya Allah. Ini udah paham ya Umi ya? Insya Allah. Ini paham. Sekarang ada kata makuntuli. Makuntuli. Kita lihat kata sebelumnya, kalimat sebelumnya ya. Ya, di sini ada lamul juhud. Ya. Terus di sini ada kata makana, ada lam yakun yang menjadi ciri dari lamul juhud. Kenapa tadi itu makuntu? Karena kuntu itu tasrifan dari kana. Kana yakunu kuntu Hmm. itu artinya adalah saya, seperti itu ya. Makuntu berarti saya tidak. Nah, berarti kuntu kana itu termasuk dari tasrifan kana. Ini sama Umi. Jadi masuknya itu adalah lamul juhud. Ya, lamul juhud itu berarti lam yang menasabkan fi'il mudhari. Nah, kata akziba jika ditulis setelah di sini, setelah huruf lam maka menjadi apa? Kata akzibu. Harokat dari huruf ba-nya berubah menjadi apa? Oh, fathah ya. Iya, betul. Kak, Betul. nasab, Iya, riba. nasab. Karena sahihul akhir. Sahur akhir. Mm-mm. Sahur akhir. Ini adalah makuntuli akziba. Jadi mudah aja kan? Ya. Jadi huruf atau fi'il mudhari yang ada di sebelah kanan yang awalnya marfu ya, di situ ketika dimasuki ada penasab maka menjadi mansub ya, tanda nasabnya bisa dengan fathah, bisa dengan huruf nun dan lain sebagainya. Itu ya Umi, ini sudah paham ini, Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Jazakillah khair saja. Wa iyyakum, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Insya Allah pelajaran berikutnya pekan depan ya. Nanti silakan dicoba dijawab dulu, salah tidak mengapa. Ya, kemudian dipahami ya. Ini termasuk hurufnya apa? Terus kemudian filenya apa ya? Begitu. Ya umat ya, barakallahu fikuna jami'an. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam membersamainya belajar siang hari ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada siang hari ini dan memudahkan kita untuk memahami apa yang kita pelajari. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaihi. Jazakillah khairan kasiran Ustazati. warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Ustazah. Ya, Waalaikumsalam.